Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa amma ba'du. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita yang berhadir malam hari ini adalah orang-orang yang selalu sehat walafiat dan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pengurus jamaah yang kami hormati, pada malam hari ini judul yang telah ditetapkan adalah berbakti pada orang tua atau menyampaikan kisah Uwais Al-Qarni. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang artinya adalah pada zaman Rasulullah, Nabi berpesan kepada para sahabatnya seperti di majelis seperti ini, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, wahai para sahabatku, apabila nanti Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, apabila Uwais Al-Qarni nanti datang ke Madinah, kepada para sahabat ini, Umar bin Khattab juga ada di situ, Utsman bin Affan juga ada, kemudian Ali bin Abi Thalib juga ada. Kata Nabi, kalau nanti datang Uwais Al-Qarni ke Madinah, mintalah doa kepadanya. Mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka para sahabat itu tercengang, siapa Uwais Al-Qarni ini? Sampai-sampai kita yang sahabat Nabi, artinya ya khalifah, nanti jadi khalifah, itu disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Maka setelah Rasulullah meninggal dunia, Umar bin Khattab yang sudah Abu Bakar, begitu Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar itu ditunggunya di pintu gerbang Madinah itu. Asal ada orang dari Yaman, ditanyanya, apakah Anda Uwais Al-Qarni? Seperti itu dalam bahasa Arab ya. Apakah Anda Uwais Al-Qarni? Oh tidak. Terus ditanya lagi, asal ada tamu dari Yaman itu, ditanya lagi, apakah Anda atau antum adalah Uwais Al-Qarni? Tidak. Nah, suatu ketika sampai beberapa kali, maka ketemulah dia dengan Uwais Al-Qarni itu, Umar bin Khattab ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka apa kelebihan dari Uwais Al-Qarni ini dikisahkan? Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang berada di desa Al-Qarn namanya. Qarnun itu Al-Qarn, suatu desa di Yaman. Kalau kita lihat Google Map itu jaraknya 967 kilo, 967 kilo dari Yaman ke Mekah jaraknya. Lebih kurang seperti itu, yang sampai riwayat itu 967 kilo atau 1000 kilo lebih kurang jaraknya dari Yaman itu ke Mekah. Maka apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni sampai Nabi berpesan minta doa kepada beliau? Pada waktu dia menjadi seorang pemuda yang gagah, seorang pemuda, dia ingin menyenangkan hati ibunya yang tua renta, yang sudah tua. Dia ingin membuat menjadi ibu, menjadi orang yang melakukan haji. Tetapi karena ekonominya pas-pasan, fisik dia juga orang tuanya susah, maka dia tidak bisa untuk melakukan haji, ibunya ini. Maka Uwais Al-Qarni ini ketika pemudanya dicarinya akal. Apa caranya? Agar ibunya itu bisa dihaji. Maka dicarilah seekor seperti domba ya. Kalau domba yang besar lah, diambil umurnya itu umur 3 bulan. Dia berbeda, ada 3 bulan dan 4 bulan. Umur binatang ternak ini
kemudian digembalakannya ke atas bukit, misal Korni, pagi-pagi diantar ke bukit, carinya makanan. Nanti sore bawanya pulang digendongnya. Nih, kalau kita berdomba, tentu sampai 8 bulan lebih, sampai 8 bulan, bahkan sampai 1 tahun 4 bulan. Yang dia bolak-balik ke sampai ke bukit itu, pagi diantar ke bukit, malam nanti mau maghrib bawa pulang lagi, seperti itu. Maka orang kampung saat itu di Alkor itu menganggap Uwais Al-Qarni itu sudah apa namanya? Pokoknya Uwais itu bolak-balik seperti itu. Sampai menganggap Uwais ini ada kurangnya seperti itu. Oleh karenanya sudah sampai saatnya, sudah 8 bulan sampai 1,4 tahun itu datanglah musim haji. Karena dia berniat untuk menghajikan ibunya, maka Uwais Al-Qarni ini mulai membaca bismillah, niat baik, dia dijualnya domba yang tadi dia dibawa untuk bekal, maka digendongnya lah ibunya itu dari Yaman tadi yang jaraknya 967 kilo itu, maka dia berjalan kaki lah ke Mekah untuk menghajikan ibunya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, inilah yang diceritakan oleh Uwais Al-Qarni itu pada Umar bin Khattab. Pantaslah Rasulullah itu menyampaikan disuruh kita minta doa kepada beliau. Apa yang dapat kita ambil dari kisah yang disampaikan ini, bahwa seorang anak itu hendaknya berbaktilah kepada orang tua. Bahkan sampai di Mekah pun, di depan Ka'bah pun berdoa hanya untuk memberi ampunilah ibu. Itu saja, dia doa itu satu saja. Maka Uwais Al-Qarni ini itu dalam sejarah dan budaya disampaikan dia adalah merupakan orang-orang yang berbakti kepada ibunya, sehingga ibunya mendapat haji pada saat itu. Kita tahu bersama bahwa Uwais Al-Qarni ini hidup di zaman Rasulullah, tapi dia tidak pernah ketemu Rasulullah karena dia berbakti orang tuanya, membolong makna tubuh, seperti itu. Jadi bagi kita yang ibu kita masih hidup, ayah kita masih hidup, mari kita berbakti kepada mereka. Kalau ayah ibu kita, mak kita, ayah kita di kampung susah sekarang ini, cepat kita bantu mereka, kita mudahkan semua urusan mereka. Berbaktilah kita kepada orang tua. Jadi apalagi anak-anak kita yang kecil-kecil ini, itu hendaknya kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi inspiratif untuk kita untuk berbakti kepada orang tua. Dan juga bagi orang tua kita sudah meninggal, tentu saja kita berinfak sedekah jariah kita atas nama mereka. Mudah-mudahan niat kita itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah kita pada malam yang ke-16 ini. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ini berusaha pula kita untuk berbakti kepada ibu dan ayah kita. Kita menjadi anak-anak yang soleh, kita menjadi anak-anak yang solehah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.